Kisah diawali dengan badai laut yang ganas. Sekelompok orang buangan dibawa dengan perahu untuk menuju ke pulau bernama Tsushima untuk melakukan sebuah tugas yang belum mereka ketahui. Di sini salah satu orang buangan memohon pada penjaga agar ikatan tangan mereka dilepaskan karena mereka tak mungkin kabur di tengah badai laut seperti ini, ungkapnya. Namun sayang, setelah disetujui, sosok itu mulai memberontak di susul yang lainnya, bahkan tak segan menyerang teman mereka sendiri yang dianggap tak berguna. Beruntungnya orang buangan bernama Kuchi Jinzaburo, sosok mantan samurai dari kesegunan klan Kamakura, ini berhasil membunuh mereka yang kelewat batas dan lekas meminta juru kemudi untuk membawa mereka semua ke pulau. Namun ada orang buangan berbadan besar mantan kepala bajak laut bernama Oni Takemaru ini yang kurang suka dengan Kuchi karena 2 tahun yang lalu Kuchi yang sebagai jenderal memimpin perang melawan bajak laut dan dia berhasil dikalahkan. Sayangnya Kuchi tak tertarik membahas tentang masa lalu saat ini dan meminta Oni Takemaru untuk sekarang fokus menuju ke pulau. Sempat kesal, Oni Takemaru lekas membentangkan layarnya. Esok paginya mereka sudah sampai di Pulau Tsushima, tujuan utama mereka sebelumnya. Dan siapa sangka orang buangan seperti mereka disambut hangat oleh putri klan Shou penguasa pulau ini, bernama Putri Teruhi. Pada malamnya mereka semua dihidangkan makanan yang lezat karena sebelumnya 2 hari mereka belum makan sejak di perahu. Dan kemudian datang Putri Teruhi menyapa mereka. Di momen ini Kuchi heran dan curiga mengapa Putri Teruhi begitu sangat baik pada mereka. Aturan Putri Teruhi bersikap waspada karena mereka sudah membunuh pengawalnya yang membawa mereka saat malam itu. Putri Teruhi tak mengelak dan memberitahu jika maksud utama membawa orang buangan ke pulau ini karena kalian diminta untuk bertarung demi melindungi Pulau Tsushima dari serangan Mukuri. Jelas kabar itu sangat mengejutkan mereka dan di sini Kuchi tahu Mukuri adalah bangsa Mongol yang suka menjajah. Putri Teruhi membenarkan dan sebentar lagi mereka akan tiba ke pulau ini. Kabar terakhir pasukan Mongol berkumpul di Teluk Gapo di Goryeo atau sekarang Korea. Maka bisa dipastikan target pertama mereka adalah Tsushima, pulau yang terdekat. Oleh karena itu juga Putri Teruhi meminta bantuan pada klan Kamakura yang juga tuan dari Kuchi sebelumnya untuk mengirim orang-orang yang dihukum mati untuk berjuang di pulau ini. Kuchi pun tertawa, sudah menduga pasti ada maksud dari sambutan ini. Yang jelas ada juga orang buangan yang tak terima. Tengah malamnya mereka masih tak menyangka dibawa jauh-jauh ke ujung Jepang untuk melawan pasukan Mongol dan bingung ikut berperang atau tidak. Dan di sisi lain ada beberapa orang penyusup misterius mulai menyelinap untuk menangkap Tuan Putri Teruhi dan kegaduhan itu membuat para pengawal lekas berkumpul. Kesempatan itu digunakan Oni Takemaru untuk mereka keluar dari penjara. Dan di momen ini Patua bernama Chomin Puku mengusulkan kabur menggunakan perahu nelayan dan kembali ke pulau Hakata Kyushu. Kuchi menolak karena perahu nelayan tak akan sanggup menyeberangi lautan seperti kemarin. Dan dia lebih tertarik menghadapi pasukan Mongol. Oni Takemaru tak heran, Kuchi memang suka berperang seakan kini Kuchi menemukan mangsa barunya. Karena masih belum ada kesepakatan, ada 3 orang buangan yang memutuskan untuk bersembunyi di gunung saja. Dan Kuchi pun mulai beraksi dengan membakar bangunan di sekitar. Dan siapa sangka berkat api besar itu Tuan Putri berhasil ditemukan, yang kini sedang disekap penyelinap misterius.
Di sini Kuchi dengan mudah menghabisi penyusup itu dengan keahlian pedangnya. Oni Takemaru tak heran Kuchi menguasai gaya Gike, sebuah gaya bertarung yang diciptakan oleh jenderal hebat bernama Yoshitsune. Namun siapa sangka salah satu dari penyusup itu adalah pengguna gaya Gike juga, membuat duel mereka imbang. Keesokannya Putri Teruhi bersedih pelayan dan para pengawalnya banyak yang tewas akibat insiden tadi malam, dan menyadari perang sangatlah menakutkan. Kuchi yang ada di sana menyeletuk jika tadi malam bukanlah perang, melainkan hanya perkelahian kecil saja. Karena perang yang Kuchi kenal lebih banyak monster di dalamnya, lebih banyak membutuhkan sumber daya manusia, lebih banyak korban yang jatuh dan membutuhkan pikiran yang sangat kuat. Walau begitu, Kuchi merasa para korban ini sudah melakukan yang terbaik sebelum mereka mati. Walau tak bisa dikatakan kematian yang bahagia, Kuchi yakin mereka tak menyesal mengorbankan nyawa mereka. Dan meminta Putri Teruhi untuk bisa menjadi seorang putri yang mereka harapkan. Yang tak lama kemudian datang Kano, pelayannya menyampaikan jika mata-mata mereka di Teluk Gapo memberi kabar jika kapal perang Mongol sudah berangkat dan kemungkinan beberapa hari lagi mereka akan tiba dengan 900 kapal ke Pulau Tsushima. Mongol Teikoku no Touhou Ensei ga Kourai-koku Gappo o umetsukushite. Keesokannya Kuchi diminta Putri Teruhi untuk ikut hadir dalam pembahasan strategi perang menghadapi Mongol yang akan diadakan di kediaman Tuan Besar. Perkenalkan, beliau adalah penguasa Pulau Tsushima bernama Pasou Sukekuni, di mana dia bercerita pada semua para petinggi keganasannya dalam peperangan saat di masa mudanya dulu. Dan kini kabar invasi Mongol ke pulau ini membuat semangatnya kembali. Kuchi yang ada di sana ragu ini adalah pembahasan strategi perang. Menurutnya ini lebih seperti pertemuan untuk festival desa. Dan kemudian Pak Sukekuni memulai rapatnya dan diketahui kini Angkatan Laut Mongol sudah meninggalkan Teluk Gapo di Goryeo sejak 2 hari yang lalu. Sampai sekarang masih belum terlihat. Dugaan Pak Sukekuni kemungkinan besar pasukan Mongol tak akan singgah ke pulau ini. Namun mereka langsung menuju Pulau Hakata. Ditambah sebagian pasukan Mongol adalah orang-orang Goryeo, tak mungkin mereka menyerang Pulau Tsushima yang dahulu pernah menjadi sekutu mereka. Di sini Kuchi muak dengan asumsi liar mereka, mengingat Mongol adalah penjajah. Orang seperti mereka tak akan melewati pangkalan musuh begitu saja. Yang jelas mereka pasti akan singgah ke pulau ini cepat atau lambat. Putra angkat Pak Sukekuni bernama Abiru Yajiro ini meminta Kuchi untuk diam saja. Menurutnya Kuchi tak tahu apapun dengan situasi perang. Kuchi di sini sudah mengingatkan mereka pasti akan tiba dan perang akan dimulai. Meminta Pak Sukekuni untuk bergerak dan jangan tidur terus-terusan di kasurmu yang nyaman. Jelas narasi itu membuat Kuchi harus dilempar, dan tak sengaja ada bocah yang tersandung badannya membuat dagangannya berhamburan, yang padahal bocah itu sedang terburu-buru sebelum hari gelap. Mendengar itu Kuchi menyadari pulau ini berarti cukuplah luas dan mulai membuat ilustrasi bentuk pulau dengan bantuan warga yang melihat. Dan akhirnya diketahui ternyata pulau ini cukup luas dengan teluk besar yang memisahkan, yang menurut Kuchi ini lebih mirip negeri dibandingkan pulau. Dan tampak juga wajah-wajah para warga yang mengingat jika pasukan Mongol akan segera tiba, membuat mereka sedikit putus asa. Yang tak lama Kuchi dihampiri seseorang yang mengenalnya. Yang ternyata beliau bernama Soni Kagasuke, di mana 2 tahun yang lalu Kuchi dan Kagasuke pernah bekerja untuk Kesagunan Kamakura. Dan kini Kagasuke sudah diangkat menjadi jenderal tinggi Kesagunan Kamakura di wilayah Kyushu. Kagasuke mengaku jika dia singgah ke pulau ini untuk mempelajari perihal pasukan Mongol yang akan menjajah Kyushu. Dan sudah memutuskan dia akan mengirimkan bala bantuan pasukannya pribadi sebesar 3.000 prajurit ke Tsushima dalam waktu 7 hari dari sekarang. Meminta Kuchi untuk mempertahankan pulau ini sampai dirinya kembali membawa pasukannya. Kagasuke yakin jika bisa mengandalkan Kuchi karena reputasi Kuchi yang dikenal sebagai petarung. Kagasuke mulai memberikan pedang favorit milik Jenderal Minamoto no Yoshitsune, pencipta gaya Gike, yang sudah diwariskan sejak sahabat yang lalu pada klannya.
yang rasanya pedang ini pantas dimiliki ahli gaya Gikei sepertimu, meminta Kuchi untuk bertahan 7 hari ke depan. Kuchi setuju dan meminta Kagesuke menepati janjinya membawa bala bantuan. Bersama datang Putri Teruhi, Kagesuke lekas pamit pergi. Dewa Kuchi dono, gobun wo. Di sini Kuchi masih ragu dengan bala bantuan Kagesuke yang belum pasti. Dan karena membutuhkan bakat Kuchi, Putri Teruhi di sini terpaksa harus bersikap lemah lembut pada Kuchi agar Kuchi tak pergi dan mau bertarung di sini karena dia sangat takut. Kuchi yang sedikit gelih bersedia dan akan tetap di sini. Ketika senja tiba, sesuai dugaan Kuchi, Pasuke Kuni mendapatkan laporan jika pasukan Mongol sudah tiba di Teluk Sasu, yang kemudian tanda peringatan bahaya lekas dibunyikan. Kemudian para warga lekas diungsikan ke gunung disusul Pasuke Kuni dan para pemuda lainnya. Sekitar 300 orang mulai berangkat ke Teluk Sasu. Namun tiba-tiba Putri Teruhi memaksa untuk ikut bertempur yang lekas ditampar ayahnya. Pasuke Kuni meminta maaf karena semakin tua orang tua semakin mencintai anak-anaknya. Meminta Teruhi tak perlu khawatir karena pasukannya pasti bisa menghancurkan Mukuri atau Mongol dengan mudah. Dan meminta Gontaro untuk menjaga putrinya. Mereka pun lekas berangkat melalui jalur yang berbeda, diikuti Kuchi dari belakang. Singkatnya Kuchi berhasil sampai ke teluk dan menyadari banyak sekali pasukan Mongol yang tiba. Rasanya mustahil bertahan selama 7 hari dengan pasukan kecil mereka. Di sisi lain ada Pasuke Kuni dan 200 tentaranya sudah bersiap bertempur. Menyadari pihak Mongol mengarahkan pasukan Goryeo. Pasukan Goryeo sendiri adalah orang-orang Korea yang sudah ditaklukkan oleh Mongol. Kemudian Kuchi lekas bergabung dengan pasukan Pasuke Kuni untuk membantu. Sayangnya Pasuke Kuni menolak bantuan Kuchi karena Kuchi sudah mempermalukannya dalam pertemuan kemarin dan membuatnya sangat marah. Namun Pasuke Kuni meminta Kuchi berperang di barisan belakang melindungi putrinya saja. Dan jika bersedia, apakah Pasuke Kuni akan memberikan pusaka baju zirah milik klan Shou. Dan tanpa basa-basi, pasukan Pasuke Kuni mulai lekas menyambut musuh diawali serangan panah. Yaruna, teki ga kuzureta. この日の宗介国の姿が逆さまに落ちるのの数十年。このまま海に押し返そう。おお、何故このような。親父殿。Siapa sangka pasukan Pasuke Kuni yang berhasil menembus barisan musuh harus disambut dengan lemparan bom dari kapal musuh, membuat formasi pasukan mereka berhamburan. Karena tak memungkinkan melawan dan kalah jumlah, mereka memutuskan mundur ke gunung untuk kembali berkumpul. Namun sayang, mereka yang di belakang Pasuke Kuni dan putranya Umajiro harus diserang bala bantuan musuh. Di momen ini Jiro putra angkat Pasuke Kuni terkejut dengan Kuchi yang tiba-tiba sudah mengenakan pusaka baju zirah klan mereka, sembari menenangkan kuda yang tak terkendali. Di sini Kuchi memberitahu pasukan yang tersisa jika kini situasinya musuh sangat bersemangat mengejar kita, yang berarti formasi mereka kini sedang sangat berantakan. Ditambah komandan mereka barusan terbunuh, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita kembali menyerang. Sayangnya orang-orang klan Shou ini tak mau mendengar ucapan Kuchi yang notabene adalah orang buangan. Kuchi sendiri tak memaksa, kemudian dia memanggil rekan-rekan orang buangannya yang sudah bersiap. Dan Kuchi pastikan kami tak akan kalah seperti Pasuke Kuni dan meminta pengecut seperti kalian lari dan bersembunyi saja dari pasukan Mongol.
Namun Kuci masih berharap jika kalian tak bisa mengikuti arahan orang buangan seperti dirinya, maka kalian setidaknya hormat dan mengikuti rasa juang leluhur pemilik pusaka baju zirah, milik pendiri klan kalian. Narasi itu cukup menimbulkan semangat mereka semua dan mereka tentara yang bersedia lekas berangkat. Diawali Kuci membuka jalan. いざ行かんあの者どもこそ決して死なせるなおいあれ化け物かおうおう活気づいてきたらよっ魔人を軍中へ誘い入れて戦闘をわざと引き寄せろ Di momen ini serangan Kuci dan kawan-kawan berhasil memukul mundur tentara Mongol dan Kuci berencana mengejar mereka. Namun Shiraishi orang buangan yang juga ahli berperang menduga itu hanyalah tipuan musuh untuk menggiring kita orang Jepang ke lokasi yang menguntungkan mereka. Ditambah kita kalah jumlah Kuci. Namun Kuci tetap optimis dan yakin jika pasukannya bisa membalikan situasi. Di sisi lain Genpachi, komandan klan Shou, kesal karena pasukannya diambil alih orang buangan. Dan ditambah Habiru Yajiro, dia sudah tak bersemangat mengingat Pasuke Kuni dan putranya sudah terbunuh. Rasanya mustahil mengalahkan musuh. Hingga tiba-tiba Putri Teruhi muncul membuat Yajiro kesal yang aturan beliau bersembunyi di ibu kota. Namun Putri Teruhi sudah tahu jika ayah dan kakaknya sudah terbunuh dalam medan perang. Oleh karena itu dia sebagai putri dari seorang samurai sekaligus kepala klan tak bisa hanya diam saja di ibu kota. Setidaknya dia bisa menggunakan panah untuk berperang. Yang tak lama datang laporan jika pasukan yang dipimpin orang buangan sudah dikepung pihak Mongol. Walau kenyataannya memang benar dia dikepung dari segala arah, namun di sini Kuci sangat menikmati momen ini seakan bernostalgia dan kini berencana menembus markas mereka. Ya, pada sore harinya pasukan yang dipimpin Kuci berhasil kembali pulang dan mengaku berhasil menyerang markas musuh dan menghabisi satu jenderal dan pasukannya. Jelas hal ini mengejutkan mereka para petinggi klan Shou. Pasukan kecil bisa bertahan melawan Mongol. Bersamaan Kuci maju membawakan penggalan kepala Pasuke Kuni dan putranya Umajiro yang tewas dalam serangan awal. Membuat Putri Teruhi sedikit shock melihatnya. Kuci mengaku butuh perjuangan dan pengorbanan beberapa nyawa prajurit untuk mengambil kepala ini. Tapi tindakan ini perlu dilakukan, karena jika tidak maka kepala-kepala ini akan dipajang di atas tombak musuh besok. Dan itu akan merusak semangat juang klan Shou. Jelas momen ini mereka para pengikut Pasuke Kuni sangat bersedih harus kehilangan pimpinan klan mereka. Kuci memberitahu jika beliau bertarung untuk menang namun dia harus gagal. Tapi tetap saja itu adalah kematian yang penuh harga diri. Pada malamnya mereka yang selesai memakamkan pimpinan dan putranya akan berencana kembali ke ibu kota malam ini. Di sisi lain orang-orang buangan dan warga memilih untuk beristirahat di belakang gua. Dan Oni Takemaru mengaku dia tak sempat ikut bertempur karena dia tersesat di hutan saat Wajar saja karena dia seorang bajak laut tak terbiasa dengan kondisi hutan. Dan di momen ini Shiraishi bertanya apakah Kuci mempunyai istri dan anak. Kuci mengaku dia punya 4 istri karena pernikahan kerabat yang aslinya tak perlu. Hingga akhirnya dia hanya punya 1 istri dan 1 anak yang tersisa. Sayangnya 4 tahun yang lalu putri dan istrinya meninggal akibat terkena wabah penyakit saat Kuci sedang berpergian perang selama sebulan. Putri Teruhi yang sempat menguping perbincangan itu lekas menyapa mereka para warga pengungsian dan mengaku sudah membawa makanan dan menambahkan jika kita semua akan pergi ke ibu kota malam ini karena kita sudah kehilangan 2/3 pasukan, ditambah wilayah ini sangat berbahaya. Sayangnya Kuci menolak untuk ke ibu kota sekarang. Dia berencana akan melakukan serangan malam ke pasukan Mongol saat tengah malam dan meminta salah satu penduduk Sasu untuk ikut sebagai penunjuk jalan ke Teluk. Putri Teruhi menolak keras rencana Kuci karena mereka sudah kehilangan banyak pasukan siang tadi dan sekarang mereka harus ke ibu kota untuk menyusun rencana. Kuci tak memaksa mereka yang ingin pulang, tapi menurutnya yang bisa dilakukan pasukan kecil untuk menang harus menyerang musuh besar saat mereka lengah.
dan meminta para pejuang tunjukkan pada Mongol jika tikus tersebut juga bisa membunuh seekor kucing. Salah satu pemuda desa Sasu bernama Gin Shichi ini menawarkan dirinya untuk ikut sekaligus penunjuk arah karena dia ingin menyelamatkan istri dan anaknya yang diculik Mongol. Di sisi lainnya, Jiro tak peduli dengan aksi nekat mereka dan tetap ingin kembali ke ibu kota. Sebelum beraksi, Kuchi menggunakan kesempatan untuk beristirahat sebentar. Dan momen ini Putri Teruhi berencana ingin membunuh Kuchi karena rasanya Kuchi akan terus menggiring orang-orang dalam lubang bahaya. Ya, faktanya Putri Teruhi tak bisa melakukan sejauh itu dan mencipok Kuchi saja. Saat tengah malam, pasukan mereka yang bersedia melakukan aksi ini sekitar 64 orang saja. Sementara itu Abiru Yajiro dan para pelayan klan Shao memilih kabur ke ibu kota. Jelas Kuchi tertawa, padahal ini adalah aksi nekat namun masih ada pejuang yang ikut berjuang. Supaya tak canggung, Kuchi berkenalan dengan semua anggotanya, diawali Sasara, prajurit desa, dan yang lainnya. Namun siapa sangka Tuan Putri Teruhi memaksa untuk ikut dalam aksi ini. Kuchi tak peduli dan Kuchi menanyakan situasinya pada Amushi. Bocah ini adalah Amushi, orang buangan yang handal dalam penglihatan malam. Menurutnya kini situasinya sebagian besar pasukan Mongol sudah kembali ke kapal untuk tidur, sebagian lagi masih berjaga di pantai. Dan Kuchi memberitahu jika tujuan malam ini adalah membuat kekacauan dengan membakar perkemahan dan persiapan musuh. Serangan ini akan menguntungkan kita di masa depan karena mereka akan bergerak lamban kan akan berhati-hati dengan kita. Setelah serangan ini kita harus bersembunyi ke dalam hutan. Faktanya tujuan mereka bukanlah pulau ini melainkan pulau Kyushu. Mereka tak mungkin berbulan-bulan di sini. Meminta para pejuang untuk tetap kuat karena aksi kita malam ini akan membantu pulau Tsushima bertahan esok. Singkat cerita, mereka sudah sampai di teluk dan masih bersembunyi mengatur strategi. Namun tiba-tiba dua warga pengkhianat berlari ke camp musuh untuk melapor serangan. Namun yang mengejutkan, Gin Shichi juga adalah seorang pengkhianat dan berencana menebas Kuchi dari belakang. Ya, Gin Shichi berhasil dibunuh oleh Kuchi yang ternyata Gin Shichi berkhianat demi membebaskan istri dan anaknya yang ditangkap oleh pihak Mongol. Namun kini situasinya memburuk ketika pasukan Mongol mengetahui lokasi mereka bersamaan serangan api yang membuat kebakaran hutan. Dan Kuchi meminta Guntaro lekas membawa Putri Teruhi mundur jangan sampai dia tewas. Di tengah kebakaran itu tampak sangat jelas mayat-mayat penduduk teluk yang dihabisi pihak Mongol. Kuchi hanya meminta semuanya untuk tetap kuat dan lekas mengawali penyerangan untuk menghancurkan perkemahan mereka. Di sini tentara Goryeo Mongol lekas melapor pada sang komandan jika orang-orang Jepang melakukan penyerangan secara mendadak malam ini, namun ia tak tahu pasti jumlah musuh. Komandan bernama Kin Hoki yang mempunyai pendengaran tajam ini menduga jika jumlah musuh tak banyak, sekitar 60-70 tentara, yang kemungkinan sosok yang membunuh anaknya Panglima Ming Han tadi siang juga ada di sana. Kemudian tak lama muncul wakil perwira pasukan Mongol bernama Ryu Fukoku, pemimpin 30.000 pasukan. Perwira Ryu datang ke sini karena mendengar jika Panglima Ming Han putra Komandan Kin Hoke terbunuh tadi siang, yang berarti di pulau ini ada sosok serigala yang berbakat. Sementara itu di sisi lain Kuchi meminta pasukannya berhenti, menurutnya penyerangan ini sudah sangat cukup, karena jika terlalu lama menyerang musuh akan datang lebih banyak. Bersama terdengar teriakan para sandera desa Sasu di tepi pantai. Di momen ini Kuchi tak berani untuk menolong para sandera karena menduga itu jebakan musuh agar kita bisa dikepung. Di situasi yang membingungkan ini, tiba-tiba muncul pasukan misterius ikut menyerang tentara Mongol. Seorang yang mengenal simbol bendera itu menjelaskan jika itu adalah pasukan Toibara, sebuah pasukan dengan misi melindungi Jepang dari penjajah. Dan mereka tak mengikuti perintah dari penguasa lokal manapun, mereka hanya patuh pada perintah kaisar. Dirasa sempat, Kuchi meminta pasukannya untuk menuju ke pantai untuk selamatkan para sandera.
Setelah berhasil, Kuchi dihampiri komandan pasukan Toibara bernama Nagamine Hangan ini. Di sini mereka saling berkenalan. Nagamine mengaku jika mereka aslinya Tasudi harus ikut berperang dengan pasukan lokal. Namun seseorang bangsawan meminta mereka untuk membantu. Dirasa sudah cukup berbincangnya, Nagamine menarik mundur pasukannya. Sementara itu wakil perwira Ryuta sengaja bertemu dengan Oni Takemaru dan mereka mulai berduel, disusul Kuchi membantu. Di sisi lain di kapal, perwira tertinggi pasukan Mongol bernama Hindun ini bertanya pada sang pendeta kapan mereka harus pergi menuju Pulau Hakata. Menurut Dewa Tengri yang agung, sepenerawangannya, waktu yang tepat untuk meninggalkan pulau ini adalah 13 Oktober, yang berarti 7 hari lagi. Sampai hari itu tiba, perwira Hindun berencana akan menikmati peperangan di sini. Sementara itu Kuchi dan orang-orangnya termasuk para warga berhasil menyusul Putri Teruhi di jalan, yang beruntungnya kini beliau mulai pulih. Dan sebelum sampai ke ibu kota, mereka memutuskan untuk beristirahat di sini sebentar. Kuchi yang melihat bambu di sekitarnya meminta Sasara untuk kumpulkan semua katana milik semuanya, sekaligus panggil para pengrajin karena Kuchi membutuhkan sesuatu untuk dibuatkan. Yang kemudian Kuchi menghampiri Putri Teruhi memberikan mamahan daun sasimo untuk sebagai obat pada luka Putri Teruhi. Tak hanya Tuan Putri, Kuchi juga memberikan obat yang sama pada korban lainnya. Melihat momen ini, Putri Teruhi menyadari jika Kuchi adalah sosok yang sangat baik, senang merangkul orang di dekatnya, bahkan menghibur mereka yang terluka. Di sisi lain ada bocah bernama Sasamaru dihajar dan dibully salah satu warga karena kesalahannya yang bernama Ginshiki telah berkhianat dan mendukung Mongol. Kuchi paham dia adalah putra dari seorang yang dia bunuh sebelumnya karena telah berkhianat. Sembari memberi katana milik ayahnya, Kuchi meminta Sasamaru untuk lakukan balas dendam kepadanya. Meminta Sasamaru untuk tumbuh menjadi kuat dan tangguh seperti ayahnya. Dan sampai hari itu tiba, balaskan dendam ayahmu. Kuchi sendiri akan selalu menunggu sampai itu tiba. Dan singkatnya mereka semua sudah sampai ke ibu kota. Namun semuanya harus dibuat terkejut mengetahui kini ibu kota sudah hangus dibakar pasukan Mongol yang lain. Jelas momen ini menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. Ibu kota mereka sudah hangus terbakar. Dan tak lama Ginpachi pelayan klan datang dan melapor pada Tuan Putri jika dia dan yang lainnya berhasil selamat dari serangan Mongol ke ibu kota. Abiru Yajiro di sini semakin merasa putus asa dan menyadari sekeras apapun mereka berjuang, cepat atau lama pada akhirnya mereka akan terbunuh, yang rasanya semuanya sia-sia. Kuchi lekas menendangnya dan bertanya mengapa Yajiro masih mau bertarung jika menganggap ini sia-sia. Pemikiran seperti itu hanya buang-buang waktu saja. Yang tak lama mereka harus bersembunyi dari pihak patroli berkuda Mongol di dekat mereka dengan pakaian yang berbeda. Di momen ini Putri Teruhi tak bisa menahan marahnya mengingat semua yang dia sayangi direnggut oleh mereka dan spontan melakukan penyerangan. Beruntungnya semua prajurit patroli itu berhasil dibunuh semua. Melihat gaya berkuda yang handal dan gaya rambutnya, kemungkinan mereka pasukan Mongol dari ras Jurchen atau orang Cina. Dan di sini Putri Teruhi meminta maaf atas tindakannya karena dia tak bisa menahan amarahnya. Sementara itu wilayah ibu kota dan sekitarnya sudah dikuasai pihak Mongol yang dipimpin Komandan Urian Ede ini. Kuchi dan para warga berencana mengungsi ke Teluk Aso. Di pertengahan jalan, Ganpichu mengusulkan pada jenderalnya Abiru Yajiro untuk menghadang pihak Mongol di jalan untuk mengulur waktu. Walau setuju, hasilnya Yajiro sendiri sedikit takut berhadapan dengan Mongol mengingat keganasan mereka. Dan singkatnya, senjata pesanan Kuchi sudah siap, yaitu tombak pedang. Dan mereka berencana membuat benteng manusia untuk menghadang pergerakan Mongol yang mengejar di jalur tebing ini. Kuchi meminta semuanya bersiaga dalam posisi masing-masing dan harus tetap kuat. Jika beruntung kita bisa merebut ibu kota. Sementara itu dia dan Yajiro akan memancing musuh di sudut tebing. Di sini Kuchi meminta Yajiro untuk bersiap.
皆太く両兵だな突き上げろ Yajiro menyadari setiap menit mereka bertahan di sini memberikan sedikit waktu untuk para warga bisa kabur. Namun ia curiga perjuangan mereka ini akan tetap gagal. Mengetahui Yajiro yang masih ragu, Kuchi meminta Yajiro tak usah berperang jika tak mempunyai alasan yang kuat dan lebih baik kabur bersama warga. Yajiro heran dengan Kuchi mengapa dia begitu berambisius dan bertanya mengapa Kuchi mau mempertaruhkan nyawanya di sini dengan hasil yang tak jelas. Padahal kau sendiri bukanlah orang sini. Jika ditanya seperti itu, Kuchi mengingat dahulu dia saat masih menjadi samurai dari klan Kamakura, dia pernah bermain shogi bersama kawan ayahnya dulu, bernama Nagoe Tokaiki dari klan Hojo, yang dianggap seperti ayahnya sendiri. Di mana Pak Nagoe memberitahu jika permainan shogi dan perang adalah sesuatu yang sama. Sama-sama kita harus maju selangkah dari musuh. Setelah usai bermain, Kuchi pamit untuk pulang dan di sini Pak Nagoe meminta Kuchi untuk tak usah main ke rumah ini lagi. Karena jika ketahuan ajudan kesagunan Kamakura maka dirinya akan terancam. Karena sejak dulu klan Hojo selalu memberontak kesagunan dan kini Pak Nagoe tak ingin ada lagi kekerasan antara klan. Sebab itu dia ingin menghindari apapun yang bisa memancing reaksi. Bahkan tempatnya kini sudah tak digunakan lagi untuk berlatih. Kuchi di sini bisa memahaminya dan pamit untuk pergi. Dan di jalan Kuchi bertemu dengan pelayan klan Hojo bernama Aokura Yorisu. Dan tahu pasti Kuchi baru saja singgah bermain shogi di rumah Pak Nagoe. Namun beliau memberitahu Kuchi sehebat apapun Kuchi tetap saja kau adalah sebuah pion. Kuchi bersabar untuk tak memancing keributan. Tapi Kuchi merasa ada yang tak beres. Dan benar selang beberapa hari Aokura Yorisu dan pengawalnya membantai orang-orang Pak Nagoe dan menuduhnya ingin melakukan pemberontakan melawan Tokimune, putra pemimpin klan Hojo. Pak Nagoe berusaha mati-matian membantah kabar itu, tak ada niatnya ingin melakukan pemberontakan. Namun tiba-tiba muncul Kuchi dan pengawalnya mencoba menghentikan aksi Aokura. Di sini Kuchi terpaksa harus mengalah karena dia diminta untuk berhenti oleh putra Pak Nagoe karena semakin Kuchi melakukan aksi itu, maka nyawa mereka semua akan semakin terancam. Sebelum eksekusinya, Pak Nagoe senang bisa bermain shogi dengan Kuchi. Cara bermain Kuchi sama dengan ayahnya Kuchi dulu. Dan karena Kuchi tak pernah melihat ayah kandungnya sendiri, Pak Nagoe meminta Kuchi untuk menganggap dirinya sebagai ayahmu. Sebab itulah Kuchi selalu berani bertarung. Jika dia tak berani bertindak maka segalanya akan direnggut. Itulah jawabannya yang dia temukan sejak saat itu. Dan sekarang Kuchi meminta Abiro Yajiro, jika kau memang seorang samurai maka bertindaklah dan putuskan apa yang akan terjadi ke depannya. Ungkapan itu membuat Yajiro kembali menemukan alasannya untuk terus bertarung. Bersamaan pasukan Mongol tiba disusul lemparan peledak dari kapal. Ya, serangan itu cukup menyulitkan pasukan Kuchi karena asap yang sangat tebal. Namun rasanya efek ledakannya tak terlalu terasa. Bersamaan asap yang sudah memudar, sebagian pihak Mongol terlihat dengan posisi yang terkepung. Yang sementara itu Hitari, Tuan Putri dan para pelayannya bersembunyi di atas tebing menyempatkan diri mengincar komandan pasukan Mongol bernama Urian Ede. Dan jika berhasil kemungkinan akan memperhambat langkah kejaran mereka. Beruntungnya ajudan yang bernama Karaun sigap menghadang laju panah dengan lengannya sendiri, membuat situasinya kini semakin sulit ketika mereka semua waspada. Dan Hitari mengarahkan untuk lekas kabur ke hutan. Namun tak sengaja Komandan Urian melihat wajah Putri Teruhi, membuatnya jatuh hati pertama kali melihatnya. Dan meminta ajudannya Karaun untuk menangkap gadis itu tanpa harus melukainya.
Di sisi lain, Kuci dan pasukannya berhasil menghabisi pasukan Mongol di tebing. Namun tampak ada pasukan lain yang sedang melintas di bawah mereka. Dugaan Kuci mereka ingin menyerang dari arah belakang. Jika begitu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita mundur, ungkap Kuci. Serangan ini cukup menghambat mereka. Namun tak diduga datang satu batalion Mongol lagi yang seperti membawa peledak dan Abiru Yajiru mencoba menghentikannya. なんだあのいいぞ、今の感覚をしっかり覚えて。 Siapa sangka Mongol menggunakan senapan untuk menyerang. Walau sangat merepotkan digunakan, namun tembakan barusan berhasil menewaskan Abiru Yajiru, Jenderal klan Shao. Di saat-saat terakhirnya, Yajiru meminta Kuci jangan tertawa melihatnya sekarang. Dan jika boleh jujur, ia masih bertanya-tanya apa tujuan perang ini. Kuci sendiri berjanji kematian Yajiru tak akan sia-sia, memintanya tenang di sana. これからの男だった。 Dan singkatnya, Putri Teruhi datang dan sangat terkejut saudara angkatnya Yajiru sudah tewas. お祭りいたしましょう。 Kemudian Namusi datang dan memberitahu jika pasukan Mongol ras Goryeo yang ada di Teluk Sasu kemarin sudah sampai ke sini. Mereka datang dari arah barat. Jelas situasi ini sangat membingungkan, mereka terkepung dua pasukan Mongol, seakan mereka sudah berakhir. Menurut Kuci ini sangat menguntungkan dan bertanya apa yang terjadi ketika dua pasukan Mongol dengan ras yang berbeda, gaya bertarung dan pemimpin yang berbeda bertemu satu sama lain. Mungkin akan ada konflik di sana. Dan jika itu terjadi, kita bisa menghindar dari mereka dan bertahan sampai esok pagi. Sekarang mereka berencana kabur ke utara. Di jalan, Kuci dan yang lainnya bertemu dengan Oni Takemaru yang baru saja mengikat Pak Chomin Puku, orang buangan yang tertangkap basah mencuri barang-barang berharga milik warga. Dirasa berguna, Oni Takemaru mencoba menunggu pasukan Mongol Jurusen yang mengejar tiba, mengulur waktu hingga pasukan Mongol Jurusen bertemu dengan pasukan Mongol Goryeo dari arah barat. していると両方から囲まれるぞ。仕方ねえ。和人どもの家財、これはなかなか。汚い手で触るな。 Dan benar, kini Jenderal Urian Ede yang ada di tebing mendapatkan laporan jika pasukan Mongol mereka yang mengejar orang-orang Jepang berkelahi dengan pasukan Goryeo, merebutkan barang-barang milik orang Jepang. Namun anehnya, alih-alih menghentikan pertengkaran mereka, Jenderal Urian meminta pasukannya untuk jangan kalah dari pasukan Goryeo, membuat Kuci dan yang lainnya berhasil kabur. Hai, Shogun. Di tengah malam, semuanya sedang istirahat. Kuci heran. Meski dia berada di tempat asing, namun tak bagaimana ia sangat bersemangat untuk terlibat dalam konflik perang orang lain. Namun jika dipikir-pikir, dia sendiri sudah kehilangan segalanya, istri, anaknya, bahkan jabatannya. Seakan kini dia tak mempunyai beban untuk ditanggung lagi. Yang rasanya perang ini akan menjadi kisah hidupnya. Yang tak lama kemudian di pinggiran sungai, Putri Teruhi dan Kuci bertemu dengan kakek tua asing yang mengenal mereka berdua dan meminta Kuci dan Putri Teruhi untuk ikut dengannya bertemu dengan sang kaisar. Kuci mengikuti sosok itu hingga menjelang pagi dan tepat di puncak gunung Shiratake ternyata sosok itu adalah pelayan sang kaisar. Dan di sana Kuci bertemu dengan kaisar Jepang bernama Tohikito atau dikenal dengan Kaisar Antoki. Di sini kaisar gagal fokus katana yang dibawa oleh Kuci dan sangat yakin jika itu adalah katana yang dia berikan pada Yoshitsune, pencipta gaya Gike saat dulu. Tak sangka kini Kuci yang menggunakannya. Yang kemudian datang Putri Teruhi yang kaisar mengenal siapa Teruhi, yaitu cucu dari kakek buyut kaisar dahulu. Di sini kaisar sudah tahu situasi pulau saat ini di mana klan Shao sedang dibantai habis-habisan oleh pasukan Mongol. Dan kaisar meminta Putri Teruhi untuk memberikan surat labu ini pada Hakim Nagamine, pemimpin pasukan Toibara. Surat itu berisi perintah untuk melindungi para warga dan ibu kota. Dan jika Putri Teruhi ingin menang, maka kau harus tetap hidup, ungkap kaisar. Jika ditanya mengapa kaisar tinggal di gunung, dahulu dalam perang Danau Ura, kakek buyut Putri Teruhi berhasil menyelamatkan kaisar dari kematian dan kemudian disembunyikan di pulau ini. Kemudian ayahnya diberikan cucu kaisar untuk diperistri dan saat itulah Putri Teruhi lahir.
Singkatnya, Kuci dan rombongan sudah sampai di Teluk Aso. Melihat kondisi geografisnya yang banyak ceruk seperti labirin, tak mungkin pasukan utama Mongol singgah di teluk ini. Dan tak lama, Amusi harus bertengkar dengan bocah warga Teluk Aso bernama Sana. Bersamaan tampak juga sekelompok wanita yang tergesa-gesa yang ternyata mereka sedang dikejar pasukan Mongol menggunakan perahu. Kuci dan yang lainnya mencoba ingin membantu, namun Sana memberitahu jika para wanita itu akan baik-baik saja. もう少しだよ。よーく探せ。 Ya, nyatanya para gadis barusan adalah bagian dari pasukan Toibara. Singkatnya, Putri Teruhi memberikan surat perintah dari Kaisar. Melihat bentuknya, Nagamine ingat betul jika Kaisar sering menggambarkan pulau ini seperti labu botol. Dan setelah membaca surat perintah itu, Nagamine menurut dan menerima baik kehadiran Putri dan para pengungsi di tempat tinggal mereka, yaitu Istana Kanatanoki. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, akhirnya mereka sampai di Istana Kanatanoki, sebuah benteng tebal yang melingkari gunung, yang dibangun leluhur pasukan Toibara sekitar 600 tahun yang lalu untuk melindungi Jepang. Yang sementara itu, Amusi dan Sana masih saja saling mengejek, dan Sana menantang Amusi untuk balapan mengelilingi dinding ini, dan yang kalah akan menjadi pelayan. Saat masuk, nyatanya banyak warga dari desa lain yang sudah mengungsi di benteng ini. Dan tampak Shiraishi tak sengaja melihat saudaranya Obusuma yang kabur kemarin saat Mongol menyerang. Setelah mereka pergi, Obusuma memberitahu Shiraishi jika dia ingin menceritakan sesuatu. Di sisi lain, Amusi dan Sana sudah bertemu, namun mereka bingung siapa yang menang karena mau bagaimanapun mereka akan bertemu jika rutenya melingkar, membuat mereka tertawa akrab dan saling tukar WA di sini. Sementara itu, Putri Teruhi tak menyangka pasukan Toibara mempunyai pengrajin dan pandai besinya sendiri, bahkan punya senjata lontar. Yang kemudian Amusi datang melapor pada Kuci jika dinding yang ia lewati ternyata sangatlah luas dan tinggi, melingkari pegunungan, dan ada 4 pintu masuknya. Yang kemudian Nagamine menghidangkan jamuan kecil sebagai penyambutan tamu, yang dijamin rasanya tak akan kalah dengan masakan penduduk ibu kota katanya. Sambutan Nagamine yang hangat mengubah pandangan mereka semua terhadap Toibara dan sangat senang diizinkan untuk mengungsi di sini. Yang di sisi lain, Obusuma sudah berdua dengan Shiraishi. Sembari menampakkan lencana kekaisaran Mongol, Obusuma memberitahu jika dia mempunyai cara untuk keluar dari pulau ini. Kembali pada Kuci yang sedang sendirian, dia dihampiri beberapa pasukan Toibara yang sedikit kurang suka dengan Kuci dan menantangnya untuk berduel pedang kayu mengetahui Kuci pengguna gaya Kike. Kuci menerima tawaran itu, tapi dia lebih suka menggunakan ilalang untuk mengalahkan kalian semua sekaligus. Dan jika kalian kalah, Kuci meminta semuanya untuk melepas topeng dan perkenalkan diri masing-masing. Nyari saja dua pasukan saling bertengkar, namun Kuci jelaskan barusan hanyalah latihan. Dan karena mereka kalah, Kuci meminta mereka lepas topeng dan perkenalkan diri masing-masing. Bukan apa-apa, tapi sebagai satu tim kita harus saling percaya untuk menghadapi pasukan Mongol. Karena di sini Kuci dan pasukannya bersedia ikut bertempur di benteng ini. Di sisi lain, Obusuma menceritakan pada Shiraishi setelah dia meninggalkan Teluk Sasu, dia singgah di sebuah desa nelayan. Dia masuk ke sebuah keluarga untuk merampok, namun dia berhasil ditangkap warga dan beruntungnya dia diselamatkan oleh pasukan Mongol. Di sana dia berkenalan dengan sosok bernama Nergui yang mengaku jenderal Mongol. Di situ Nergui mengaku melihat potensi dari Obusuma dan memberikan lencana Mongol itu kepadanya. Bisa dibilang sekarang dirinya adalah seorang pengkhianat. Dan di sini Obusuma mengajak saudaranya Shiraishi untuk ikut bergabung. Maka kita akan diberikan imbalan dan lahan dari jenderal Mongol dan hidup kaya seperti dulu lagi. Dan benar, di perkemahan para komandan kesal, mereka kehilangan jejak pasukan Jepang yang masuk ke hutan. Beruntungnya Nergui, ajudan jenderal Urian Ede, datang melapor jika dia sudah meyakinkan beberapa masyarakat lokal untuk menjadi mata-mata dan menyebar ke seluruh kota. Dan jika berhasil, kita akan tahu lokasi persembunyian musuh.
Kembali pada mereka berdua, di sini Shiraishi mengaku dia tak bisa menerima tawaran itu, dan dia juga tak bisa jika harus mengkhianati semua orang. Shiraishi sendiri tak akan mengadu kepada orang-orang dan membiarkan Obusuma pergi jika mau. Yare, yare. Nyatanya Shiraishi sudah tahu Obusuma akan menikamnya dari belakang. Bersamaan gadis penyelam sebelumnya terkejut apa yang dilakukan Shiraishi. Shiraishi menjelaskan jika sosok ini adalah pengkhianat yang bersekongkol dengan pasukan Mongol. Gadis ini senang Shiraishi telah melakukan hal yang seharusnya dan berencana akan mengabarkan pada semua orang. Namun Shiraishi lekas menikam sang gadis dan meletakkan pisau di tangannya agar seolah-olah mereka berdua saling membunuh. Yang ternyata di sini Shiraishi sangat tertarik bergabung dengan pasukan Mongol, berharap dia mendapatkan imbalan. Namun jika harus bekerja sama dengan Obusuma yang licik, Shiraishi tak bisa. Sementara itu di benteng Chikuzen, Sony Kagesuke sedang menyiapkan perlengkapan 3.000 pasukan untuk bertempur di Pulau Tsushima membantu perang melawan Mongol. Dan di sisi lain Kuchi ditanya Putri Teruhi perihal bantuan yang akan datang. Kuchi mencoba meyakinkan Putri Teruhi jika mereka akan datang, karena Kagesuke adalah seorang samurai, dia tak akan melupakan janjinya. Namun Kuchi sendiri tak yakin bala bantuan akan datang atau tidak, tapi jika mereka benar datang maka perang ini akan lebih mudah. Pada sore harinya kedua korban sudah ditemukan. Dugaan kuat gadis ini hendak diperkosa oleh pria ini dan melakukan perlawanan hingga mereka berdua saling membunuh. Di sisi lain, Kuchi yang mendengar kematian Obusuma yang diduga dibunuh gadis merasa curiga. Seingatnya Obusuma adalah petarung handal, tak mungkin ia mati dengan mudah. Ditambah kini Shiraishi tak menampakkan diri sejak siang tadi. Sementara itu Shiraishi sendiri sudah sampai di perkemahan Jenderal Urian Ede dan menyerahkan diri dan memberitahu jika para warga mengungsi di sebuah benteng di pegunungan utara. Nergui yang melihat lencana perak itu meyakini jika lencana itu asli. Namun Nergui tak bisa mempercayai Shiraishi karena Nergui sama sekali tak pernah memberikan lencana ini kepadanya. Jenderal Urian tak masalah selagi Shiraishi bisa memberikan informasi musuh maka dia akan mendapatkan hadiah yang layak. Shiraishi memberitahu jika benteng tempat mereka bersembunyi tak mempunyai cukup penjaga untuk berlindung di sana. Jenderal Urian senang mendengarnya dan bertanya apakah di sana terdapat banyak harta, seperti makanan, pakaian, senjata, dan budak, terutama wanita dan anak-anak. Jelas Shiraishi spontan menyadari jika dia telah melakukan hal yang sangat buruk menjadi seorang pengkhianat. Namun sekarang ia tak bisa mundur sekarang dan terpaksa mengakui jika di sana banyak harta yang berharga. Jenderal Urian yang melihat ekspresi itu sangat yakin jika Shiraishi tak berbohong, karena wajah Shiraishi menampakkan rasa bersalah karena telah mengkhianati kawan-kawannya. Namun Jenderal Urian meminta Shiraishi tenang dan memastikan Shiraishi mendapatkan hadiah yang layak dari Mongol. Sementara itu di benteng, Nagamine menanyakan kehadiran Shiraishi karena seharian dia tak menampakkan diri. Nagamine curiga kepergian Shiraishi ada hubungannya dengan kematian Obusuma. Mengingat luka tebasan pada tubuh Obusuma terpotong dengan rapi, rasanya katana milik gadis penyelam itu tak bisa membuat luka seperti itu. Di tengah kecurigaan itu, tiba-tiba Shiraishi muncul sembari membawa buruannya dan mulai berbincang di sana, seolah-olah tak terjadi apa-apa, sembari mendengar nyanyian dari Kano pelayan Tuan Putri. Begitulah cintaku pada dirinya. Oi, miro! Tobushi da! Keesokannya Nagamine mendapatkan laporan jika adanya asap mencurigakan. Dugaan itu adalah pasukan Mongol yang sudah berhasil menemukan benteng ini. Kanata-no-ki koubou-sen no maku ga Singkatnya, semua pasukan lekas dikumpulkan dan total jumlah mereka hanya 160 orang saja. Kini Kuchi sudah membuat ilustrasi benteng Kanata-no-ki, dan di sini Nagamine mulai memberitahu strateginya untuk menghadapi serangan Mongol. Menduga pasukan Mongol mungkin akan muncul dari arah selatan hingga sampai ke gerbang ini. Oleh karena itu maka gerbang selatan akan dijaga ketat. Di sini Raishi menawarkan dirinya untuk menjaga pintu barat, jaga-jaga jika terjadi serangan tak terduga. Sementara itu Kuchi berencana akan melakukan aksi penyambutan untuk mereka. Di sisi lain pasukan Mongol Urian Ede berkala dikirim, dan kini penyerbuan dipimpin Komandan Choukuru bersamaan tiba-tiba terjadi serangan mendadak tak terlihat yang dipimpin Kuchi.
Serangan barusan adalah serangan pancingan Kuci dan yang lainnya untuk menggiring pasukan Mongol ke pintu selatan, lebih tepatnya tempat pasukan utama mereka berkumpul. Karena berperang di gerbang selatan, mereka akan lebih unggul. Diawali Nagamine memberikan sinyal menyerang. Di tengah 200 pasukan Komandan Chokuro kewalahan menghadapi serangan pejuang Jepang, tiba-tiba datang bantuan dari pasukan Komandan Mongol lain untuk memfokuskan serangan di pintu selatan sesuai arahan dari Jenderal Urien Ede. Di sisi lain, Jenderal Urien juga sudah memerintahkan komandan lain untuk menyerang pintu barat selagi musuh sibuk peperangan di pintu selatan. Sementara itu di pintu barat, Shiraishi meminta semua penjaga Toibara untuk ikut berperang di pintu selatan karena terlihat pasukan kita kewalahan. Sementara itu dia sendiri yang akan menjaga tempat ini dan jika ada tanda-tanda musuh maka dia akan memberikan sinyal. Sebagian mengikuti perintah Shiraishi namun sebagian menolak karena sangat beresiko jika Shiraishi sendirian. Jelas Shiraishi sangat kesal aturan mereka mendengarkan perintahnya. Bersamaan pasukan Mongol yang sudah tiba lekas membantai mereka dan dilanjutkan masuk untuk menyerang benteng dalam. 俺はな裏切り者ってのが大嫌い。働きにもちゃんと恩賞があるだろうよ。 Di momen ini Shiraishi benar-benar menyadari jika sekali dia melakukan pengkhianatan maka dia tak akan bisa berhenti dan terus-terusan akan melakukannya. Dan merasa dia kini semakin jauh dari Kuci dan yang lainnya. Sementara itu di gerbang selatan, Kuci dan yang lainnya heran dengan pasukan Mongol walau jumlah mereka lebih unggul namun mereka kurang agresif. Dugaan Nagamine mereka sengaja mengulur waktu mereka dengan kita di sini. Sementara itu pasukan Mongol lainnya sedang menyerang di sisi benteng yang lain. Bersama terjadi kebakaran hebat di benteng dalam. Namun anehnya pasukan Mongol yang sebelumnya berhasil masuk kini terbakar. Yang nyatanya sesepuh Toibara dan pasukannya sengaja dan terpaksa membakar hutan untuk menghalau pasukan Mongol yang berhasil masuk demi melindungi jatuhnya benteng dalam. Membuat komandan Mongol ini ketakutan, ditambah kini pasukan pemanah yang dipimpin Putri Teruhi lekas menyerang dari gerbang timur. Singkatnya, Jenderal Urien terkejut salah satu komandannya tewas terbakar bersama pasukannya. Dugaan ia tewas akibat jebakan musuh di dalam. Melihat banyak korban yang jatuh, ajudannya Karaun usul untuk mundur saja. Karena jika kita fokus perang di sini maka kita akan kehilangan banyak korban lagi dan tertinggal misi penyerangan pulau utama Kyushu. Sayangnya, Jenderal Urien yang sudah sangat marah menolak untuk mundur sekarang, mengingat banyak prajurit yang tewas sia-sia dan lekas memerintahkan serangan maksimal dari segala arah. Bersama juga gerbang selatan terbuka, pasukan berkuda Kuci dan pasukan infanteri siap memberikan serangan balik. Ya, barusan bukanlah serangan bunuh diri pasukan Kuci, melainkan serangan gertakan menunjukkan kekuatan dan keganasan mereka pada lawan. Dan hal itu berhasil. Kini tampak Jenderal Urien yang nyaris terbunuh panah Kuci. Hal itu cukup membuatnya nyaris putus asa. Dan menyadari jika pihak musuh tak akan menyerah begitu saja. Dan melanjutkan perang hanya memakan banyak korban dari pasukan Mongol. Jenderal pun memutuskan untuk menghentikan penyerangan ini dan fokus pada tujuan utama menjajah Kyushu. Setelah agak tenang, Nagamine mendapatkan laporan jika ada penjaga gerbang barat yang meninggalkan pos mereka di saat perang dimulai, membuat musuh berhasil masuk ke benteng dalam. Mereka membela diri jika mereka diperintah samurai bernama Shiraishi untuk membantu gerbang selatan.
Jelas Nagamine curiga dengan Shiraishi bersekongkol dengan pasukan Mongol. Ditambah dia sebelumnya mengajukan diri sebagai penjaga gerbang barat. Sayangnya Kuci tak percaya dan mengenal siapa betul Shiraishi dan akan mencoba mengecek sendiri di pintu barat. Pada sore harinya, Kuci melihat Shiraishi duduk sendirian, sementara penjaga lainnya sudah tewas. Kuci masih berpikir positif jika Shiraishi melakukan tugasnya berjuang di gerbang. Namun ucapan itu disambut dengan senjata seakan benar Shiraishi telah berkhianat. Dan di sini Shiraishi berencana memenggal kepala Kuci agar dia bisa mendapatkan hadiah yang lebih. Akhirnya Shiraishi dikalahkan dengan mudah dengan gaya Gike. Dan Kuci sendiri sangat yakin jika tangisan Shiraishi saat melihat ibu kota warga Sasu terbakar kemarin bukanlah air mata palsu. Dan Kuci senang Shiraishi pernah berperang di sampingnya. Tapi sayangnya pada akhirnya kita berbeda jalan pilihan. Kau dengan jalanmu dan aku dengan jalanku. Shiraishi pun mengaku salah dan menyesal. Permintaan terakhirnya meminta Kuci selamatkan pulau ini. Singkatnya, kepala Shiraishi akan diambil alih oleh Putri Teruhi dan menyayangkan tindakan Shiraishi yang menjadi pengkhianat, membahayakan semua orang. Dan itu adalah kesalahan yang sulit untuk dimaafkan. Sebagai hukuman, kepalanya akan digantung di gerbang atau dilempar di jalanan. Kuci sendiri tak keberatan jika itu perlu dilakukan. Namun kenyataannya Putri Teruhi mengubur kepala Shiraishi dengan layak sebagai bentuk penghormatan karena pernah ikut bertempur bersama. Sementara itu, hutan yang terbakar masih belum padam dan akan butuh beberapa tahun lagi untuk hutan tumbuh seperti semula. Namun sekarang mereka harus bangun kuburan untuk para Mongol yang mengakibatkan semua ini. Di sisi lain, para pasukan Kuci menyantap babi bakar buruan Shiraishi kemarin. Sayangnya, pasukan Toibara menolak makan dari buruan sang pengkhianat. Pada tengah malamnya, tampak Putri Teruhi sedang mengintip Kuci yang tertidur pulas. Namun tak sengaja ia melihat Sasamaru anak Ginshi si pengkhianat yang ingin balas dendam pada Kuci karena Kuci telah membunuh ayahnya. Putri Teruhi lekas mencegahnya dan meminta Sasamaru bersikap jantan. Tantanglah Kuci berduel jika kau sudah lebih kuat. Putri Teruhi sendiri tak heran banyak yang kesal dengan Kuci seakan Kuci memanglah magnet kematian. Dan bertanya-tanya setelah perang ini usai apakah Kuci akan mencari perang lain. Dan mumpung sepi, biasalah cewek, cipoklah. Di sisi lain, sesepuh Toibara berdoa pada sang dewa untuk kemenangan dalam perang melawan Mongol. Sementara itu di luar, Nagamine dan yang lainnya kebingungan dengan fenomena alam yang tak biasa, di mana binatang hutan tiba-tiba berkumpul di gerbang dengan jumlah yang tak biasa. Kuci yang ada di sana menduga mereka berlari dari kejaran banyak pemburu, tapi rasanya mereka berlari karena ada pasukan besar Mongol yang tiba malam ini. Saking besarnya pasukan Mongol sampai para hewan kebingungan mencari tempat sembunyi. Jelas serangan malam ini akan seperti ombak yang mengerikan. Walau begitu, samurai ibu kota dan pasukan Toibara masih mempunyai semangat juang yang tinggi. Di sisi lain, di pinggiran pantai, Chow Min Puku mengajak semua kawan-kawannya untuk ikut kabur bersamanya karena dia sudah mencuri harta dan persediaan yang cukup, karena rasanya pulau ini sudah tak mungkin bisa bertahan. Di sini Oni Takemaru setuju dan akan ikut pergi, namun Amushi yang tak sengaja melihat sana yang mengintip ia menolak untuk ikut. Ditambah Doyen, sang biksu dan Hitari pun menolak karena perahu kecil tak memungkinkan menyeberangi lautan. Dan singkatnya hanya Chow Min Puku dan Oni Takemaru saja yang akan pergi. Sementara itu di benteng dalam, tetua Toibara meninggal saat berdoa menandakan pertanda yang buruk. Namun Nagamine masih berpikir positif bahwa beliau meninggal karena kelelahan saja dan meminta semua pendeta kuil untuk tetap berdoa. Dan memberitahu semua pasukannya yang menunggu jika semuanya masih baik-baik saja. Keberuntungan masih berpihak pada kita dan kita akan menang, membuat semangat juang pasukannya kembali tinggi. そうか、よかったな。おい、見ろ。城に合図を。
Sementara itu di hutan, Jenderal Mongol Kauchakyu berhasil menebas 2 pengintai Toibara. Bersamaan mereka mulai menampakkan pasukan besar mereka dalam gelap. Jelas hal ini cukup mengejutkan mereka. Ditambah Kuchi kaget mengetahui Oni Takemaru ternyata kabur bersama Choumin Puku. Putri Teruhi yang menyadari tak akan bisa menang ngusul untuk mereka kabur saja dari benteng ini sebelum mereka datang, karena prioritas kita adalah bertahan hidup sekarang. Sayangnya Nagamine menolak untuk kabur. Selain benteng ini adalah rumah mereka, salju akan turun dalam waktu yang dekat. Kita tak bisa bertahan tanpa adanya persiapan di luar sana. Jika kalian ingin mundur silakan, tapi kami para Toibara akan tetap tinggal di sini. Kuchi di sini usul untuk kita tinggalkan istana ini sementara saja sampai bantuan 3.000 tentara datang dan kita akan kembali lagi. Karena tak ada waktu lagi, meminta Nagamine putuskan rencana dari sekarang. Nagamine akhirnya setuju dan memerintahkan semua orang untuk pergi ke dalam hutan. Bersama datang laporan jika datang armada laut di Teluk. Dugaan mereka itu adalah pasukan bantuan dari Hakata. Nanda? Ore wa... Fune? Hakataからか? Namun kenyataannya di Hakata atau Kyushu, 3.000 pasukan bala bantuan yang dijadwalkan ke Pulau Tsushima masih belum berangkat karena mendapat penolakan dari ayah Sony Kagesuke yang diketahui adalah kepala klan Sony. Ayahnya tahu Kagesuke mengirim pasukan untuk membantu perang di Tsushima. Namun perlu diketahui tujuan Mongol adalah menjajah Jepang, terutama Kyushu. Oleh karena itu ayahnya tak bisa kehilangan banyak pasukan Kyushu sebelum perang besar terjadi. Menurutnya perang di Tsushima sudah berakhir, sekarang adalah giliran Kyushu yang berperang, dan meminta pasukannya untuk membongkar muatan kapal sekarang. Jelas keputusan mendadak itu membuat Kagesuke marah karena ayahnya tak peduli dengan penduduk Kyushu. Dan jelas ini adalah masalah besar, yang ternyata pasukan yang tiba adalah armada Mongol. Bisa dibilang kini mereka semua sudah terkepung, seakan tinggal hari esok yang akan menentukan nasib mereka. Ketika mereka berjaga, Kuchi menanyakan rekannya mengapa kalian tak kabur dari sekarang. Amushi jelas akan kabur, sementara itu Hitari akan membunuh beberapa musuh dan akan sembunyi. Dan Kuchi sendiri ditanya para samurai desa apa alasan Kuchi ikut berjuang di sini, padahal Kuchi baru saja seminggu di pulau ini. Kuchi sendiri tak tahu pasti alasannya, tapi yang jelas alasannya bertarung karena di hadapannya sekarang ada pertempuran. Ditambah banyak insiden dan harapan orang-orang yang telah digantungkan di pundaknya. Dan Kuchi mengaku kurang suka dengan pulau ini. Tapi pulau ini jujur saja sangat bagus. Rasanya tak perlu alasan berjuang untuk sesuatu yang kita cintai. Meminta semua prajurit siap melindungi tempat ini mati-matian dengan segala cara yang kita bisa. Membuat semangat mereka kembali menjulang. Bersamaan perang dimulai. Perlu diketahui pasukan Mongol hanya mempunyai 1 hari ini saja untuk membasmi pasukan Jepang di Tsushima. Keesokannya mereka sudah harus menuju ke Kyushu. Oleh sebab itu mereka memaksimalkan serangan pada hari ini. Bahkan mereka yang telat menaiki kapal akan dihukum dengan berat, ungkap Jenderal Kauchakyu. Dan mulai memerintahkan pasukannya menyerang habis-habisan sampai matahari terbenam. Dan jarah semua harta mereka jangan sampai kalah dengan pasukan Mongol lain. Sementara itu Nagamine mendapatkan laporan jika gerbang timur diserang pasukan Mongol yang berbeda, dan lekas Nagamine meminta Kuchi melindungi dinding timur. Sementara itu dinding timur Tuan Putri Teruhi dan yang lainnya sedang kerepotan. Kembali ke dinding selatan, menara pengawas dirobohkan guna untuk mengulur waktu, dan Nagamine meminta semua para wanita dan warga lekas kabur ke hutan. Namun di sini gadis penyelam bernama Tatsu tak bisa jika harus meninggalkan Nagamine dan izin untuk ikut berperang di sampingnya.
Nagamine paham kekhawatiran Tatsu, namun ia tegaskan jika dia akan ikut kabur juga jika waktunya sudah tepat dan berjanji akan hidup bersama lagi. Bersamaan Tatsu ingin mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba di sisi lain, Kuchi mendapatkan laporan dari Hamushi jika gerbang selatan sudah runtuh, Nagamine dan semua pasukannya sudah mati. Ditambah semua warga yang dievakuasi sudah berpencar. Jelas hal ini mengejutkan Kuchi dan yang lainnya. Dan Hamushi di sini pamit untuk kabur karena dia sudah ditunggu sana. Karena tak memungkinkan menghalang musuh dengan pasukan mereka, Kuchi dan yang lainnya berencana untuk mundur. Dan di sini Hitari menawarkan diri mengulur waktu karena dia tak suka jika harus kabur berkelompok. 無理はするな。北東の入り江から抜け出るから。 Sayangnya di pelarian mereka, Kuchi dan yang lainnya harus menemui sekelompok pasukan Mongol yang mengejar. Dan Kuchi meminta semuanya untuk tetap kabur ke dalam hutan, dia akan menghadang mereka semua. Jelas Putri Teruhi menolak, Kuchi akan mati jika sendirian. Dan Kano terpaksa membawa paksa Tuan Putri. Tapi beruntungnya, sebagian para samurai desa masih setia bertempur di bawah komando Kuchi. Dan mereka mulai bertempur. Di momen ini Kuchi diselamatkan oleh Oni Takemaru yang ternyata kembali. Dan Kuchi tak menyangka Oni Takemaru mempunyai sisi yang baik ternyata kembali ke pulau ini untuk bertempur. Oni Takemaru tak mau mendengar ocehan Kuchi sekarang dan memintanya untuk bangkit dan kembali bertarung. Yang di sini mereka mulai bekerja sama. Kembali pada Hitari yang berencana untuk mundur ke hutan, namun ia terkejut rekannya Doyen malah sibuk mengobati para korban terkena serangan meriam. Sementara itu Oni Takemaru meminta Kuchi dan para pejuang menyusul yang lainnya saja. Dia akan berjaga di sini karena dia muak jika harus bertarung di tempat yang sama dengan mukanya Kuchi. Kuchi pun paham dan mempercayakan pada Oni Takemaru, memintanya untuk jangan sampai terbunuh. Bersamaan Kuchi pergi, tiba-tiba datang Jenderal Mongol, Ryu, yang di sini mereka lekas berduel. Kembali pada Doyen yang di sini para korban meminta Hitari dan Doyen lekas pergi saja karena akan sangat berbahaya. Sayangnya Doyen mempunyai prinsip jika dia mantap menyelamatkan seseorang maka dia tak akan meninggalkan mereka. Itu semua ia lakukan untuk menembus dosanya di masa lalu karena dia dulu telah membunuh banyak orang. Doyen ingin menembus kesalahan itu. Bersamaan pasukan Mongol penembak meriam menemukan mereka membuat semuanya harus tewas. そんなもの飛び道具とも言えねえ。面白い。相手になってやる。よそい。クソ。 Sementara itu pasukan Tuan Putri Teruhi yang lebih dulu kabur sudah terkepung habis-habisan pasukan musuh, bahkan ajudannya dan pendeta klan sudah tewas. Di tengah-tengah keputusasaan itu, Kuchi dan pasukannya hadir dan sedang membuka jalan meminta Putri Teruhi dan semuanya lekas menuju ke arahnya. Namun sayangnya pasukan Kuchi dilempar peledak.
相当しろ。旦那の仇だ。 Di tengah kucing tenggelam, semua prajurit setianya sudah tewas terbantai. Putri Teruhi yang menyaksikan semuanya tewas membuatnya sekali lagi benar-benar putus asa. Ditambah Kuci harapan mereka sudah tewas dalam ledakan ini. Namun di sini Gontaro pelayannya meyakini jika Kuci tak akan mati dengan mudah karena dia melihat sendiri Kuci jatuh ke laut. Mendengar pernyataan itu, Putri Teruhi terkejut. Bersamaan Kano datang mengajak untuk lekas pergi. Di sisi lain, Amushi memimpin para anak-anak bersembunyi dari pasukan Mongol. Namun sayangnya kini mereka dikepung dari dua sisi. Beruntungnya Amushi sempat mencuri satu peledak milik pasukan Mongol. Dia akan gunakan untuk mengalihkan perhatian mereka. Di sini Amushi berencana melempar peledak ini ke api. Di saat musuh lengah, Amushi meminta Sana dan yang lainnya lekas lari dan berjanji akan bertemu lagi nanti. Sayangnya Amushi harus tewas karena tombak Mongol. Kembali pada Tuan Putri dan yang lainnya, di sini mereka tak bisa pergi karena Mongol tepat di depan mereka, bahkan Gontaro harus tewas. Permintaan terakhirnya Gontaro meminta Kano untuk melindungi Tuan Putri. Kano sendiri akan melakukannya dan lekas membawa Tuan Putri menjauh dari musuh. Tak lama berlari mereka terjatuh ke jurang dangkal dan dengan sangat terpaksa Kano meminta maaf sembari mencekik Tuan Putri Teruhi yang menurut Kano semuanya sudah tak bisa diperjuangkan lagi dan ini sudah berakhir. Putri Teruhi sendiri tak ingin mati sekarang, setidaknya dia ingin melihat Kuci sekali lagi. Kano pun lekas pergi ketika Mongol mendekat untuk mengalihkan perhatian. Kembali pada Kuci, dia mengingat ke masa lalu di mana putrinya sangat senang menanam pohon di halaman rumah. Namun saat itu Kuci tak suka jika ada pohon di rumahnya dengan alasan tertentu. Istrinya pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun keesokannya putrinya kekeh kembali menanam pohon dan dia akan mempertaruhkan segalanya demi menjaga pohon kesemek ini sampai mekar. Karena pohon ini adalah teman baginya. Kuci yang sudah malas mulai membiarkan putrinya. Dan benar, malam harinya putrinya masih setia menjaga pohon kesayangannya itu, seorang diri. Hingga tiba-tiba datang beberapa penyusup memasuki rumah Kuci. Putrinya pun lekas berteriak bersamaan ayahnya datang menghajar mereka semua. Singkatnya, Kuci menasihati putrinya jika tak jarang penyusup seperti itu masuk ke rumah kita, sayang. Oleh karena itu, ayah melarang menanam pohon karena akan memberikan tempat persembunyian untuk penyusup seperti mereka tadi. Namun, Kuci yang melihat putrinya menepati janjinya setia menjaga pohon sampai akhir, Kuci pun akhirnya luluh, meminta putrinya untuk terus melindungi pohon itu. Namun untuk malam ini memintanya untuk beristirahat saja dan tidur di dalam. Di saat itu putrinya merawat dan melindungi temannya dengan hati yang sangat gembira. Bersamaan Kuci yang mulai tersadar lekas melepas semua baju zirahnya dan mulai naik ke atas. Namun tubuhnya sudah tak kuat lagi. Singkatnya, Kuci terbangun saat terdampar dan mulai masuk ke hutan untuk melihat kondisinya. Namun ia harus dibuat terkejut ketika semuanya sudah tewas dalam keadaan mengenaskan tak menyisakan seorang pun. Namun Kuci terkejut lagi, ada Sasamaru anak yang mempunyai dendam kepadanya masih hidup dan berencana akan membunuh Kuci di sini secara adil. Kuci mendukung ambisi balas dendam itu jika itu adalah jalan perang yang dipilih oleh Sasamaru. Namun meminta Sasamaru belajar tentang menggunakan pedang. Asal menebas belum tentu bisa membelah kain baju. Namun jika terbiasa daun jatuh pun terbelah. Dan Kuci akan tunjukkan cara menggunakan pedang yang benar dengan ekspresi yang siap menyerang. Di sisi lain pasukan Mongol mulai bersiap untuk naik ke kapal dan Jenderal Kouchakyu tak banyak mendapat barang jarahan di sini dan menganggap penyerangan pulau ini sebagai pengalaman tambahan untuk semua pasukannya saja. Sementara itu Kuci lekas kembali menyerang membabi buta pasukan Mongol yang masih di hutan dan Sasamaru mulai membebaskan anak-anak yang ditangkap. Di sini Kuci harus bertemu dengan Jenderal Ryu yang sudah lama mencari Kuci sejak malam itu, sembari melempar senjata milik Oni Takemaru yang menunjukkan Oni Takemaru sudah tewas di tangannya.
dan bertanya mengapa Kuci masih bertarung seperti anjing liar, padahal semua yang diperjuangkan sudah tewas. Dan duel pun dimulai. Di tengah Jenderal Ryu yang sudah terpojok, Kuci menjelaskan jika ia bukan berperang yang dilakukan untuk suatu alasan maupun berperang demi orang lain. Kuci tegaskan dia bertarung untuk perangku sendiri. Jalan yang ia pilih sama persis dengan mereka yang sudah bertarung mati-matian di perang ini. Kuci yakin Jenderal Ryu yang hidup di medan perang pasti mengerti yang dia rasakan. Sembari pergi memasuki hutan. Dan dengan begini perang Tsushima 7 hari berakhir oleh kemenangan pasukan Mongol. Singkatnya, pasukan utama Mongol mulai menuju ke Kyushu, tujuan utama mereka untuk menginvasi wilayah Jepang. Dan Jenderal Urianide sedikit cemas perang di Kyushu, khawatir jika di Kyushu banyak sosok seperti Kuci di sana, mengingat dia kehilangan banyak prajuritnya. Di sini Putri Teruhi mulai terbangun di saat perang sudah usai dan menyadari jika dia tak benar-benar dibunuh oleh Kanu pelayannya, melainkan dia dibuat tak sadarkan diri sementara demi melindunginya dari Mongol, membuat Putri Teruhi bersedih karena mengorbankan dirinya demi dia. Setelah menyaksikan Tadeng selamat, Putri Teruhi tercengang melihat Kuci Jinzaburo masih hidup. Kuci pun di sini senang Putri Teruhi ternyata selamat. Jika selamat artinya kita menang. Beruntungnya tak hanya mereka berdua, tapi ada Sasamaru dan anak-anak bahkan warga desa yang masih ada, yang menandakan Tsushima masih belum berakhir. Tama! Jinzaburo. 終わっておらぬ。戦えるな。